Menurut Syihabus Suja menyebutkan dalam matan takrib bahwa darah kewanitaan itu ada 3. Yang pertama sesuai dengan nas yang beliau tulis, wa yakhruju minal farji salah satu dima damul haid wan nifas wal istihadah. Darah yang keluar dari kelamin wanita itu ada 3. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Kalau ada darah yang lain, ya itu dipertanyakan darah apa? Mungkin darah muda. Nah, ya, darah muda. Baik. Berikutnya warna darah haid. Oke. Ini harus diketahui warna darah haid. Apa hijau, merah, kuning kayak es koyen? Ya. Ya, harus diketahui. Wah, ya. Itu darah haid. Ada 4 warna darah. Ya. Jadi darah yang keluar dari farjinya wanita itu ada 4 warna. Kalau digabungkan jadi warna-warni. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama warnanya coklat atau merah tua. Ada warna coklat. Ya. Biasanya coklat ini identik manis. Beda dengan ini ya. Ya, beda dengan ini. Ini darah penyakit. Baik. Pada saat awal dan akhir haid, darah yang keluar akan berwarna coklat atau merah tua. Warna darah haid ini artinya normal. Jelas? Baik. Darah Anda tidak keluar deras ketika awal dan akhir haid. Itu karena darah butuh waktu keluar lebih lama dari uterus. Warna coklat atau merah tua disebabkan oleh hal tersebut. Jelas? Oke. Jadi warnanya pertama coklat atau merah tua. Bagi perempuan yang buta warna, ada loh yang buta warna. Saya itu punya teman buta warna, merah katanya biru, biru katanya merah. Wah, saya bilang ini enak nih, kalau dia 100.000 bilang aja ini warnanya apa? Biru. Ya, baik. Berikutnya, nah, itu gambar coklat. Baik, yang kedua, warna merah terang. Kalau tadi merah tua, kalau ini merah terang. Bisa membedakan merah tua dengan merah terang? Apa? Gimana cara membedakannya? Dalam kegiatan rohis itu ada. Ya, warna merah terang artinya darah tersebut jelas secara nampak, ya, sangat jelas, ya, nampaknya itu sangat jelas. Oh, ini darah, warnanya merah. Ya, darah haid berwarna merah terang biasanya terjadi pada hari kedua atau ketiga. Saat itu dinding rahim melepaskan sel telur Anda yang tidak terbuahi dengan sangat cepat. Oke. Jadi kalau orang belum nikah, ya wajar, ya. Tapi kalau orang sudah menikah, lalu dia hamil, pertanyaannya, haid gak wanita yang hamil? Yakin? Nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya. Baik. Ini warna merah terang. Ya. Kenapa jadi coklat ini? Anggap saja itu merah ya. Baik. Berikutnya warna merah muda atau pink. Ada juga warna merah muda atau pink. Unik memang perempuan ini ya, warna-warni. Makanya hidup laki-laki tanpa perempuan, maka hidupnya tidak berwarna. Ya, perempuan itu memang cerewet. Ustaz, bagaimana cara menghadapi perempuan yang cerewet? Apalagi kalau dia
sedang mens, datang bulan. Oh, ngomel-ngomel aja kerja. Caranya ya udah sabar lah. Bilang aja, mah, kalau nggak ada lo, nggak rame. Ya, kalau nggak ada lo, nggak rame. Jadi perempuan itu kalau dia sedang haid sangat sensitif, mudah marah. Warna merah muda atau pink, darah warna merah muda atau pink biasanya keluar dalam bentuk bercak pendarahan. Beberapa orang kerap mengalami menstrual spotting disebabkan kurangnya estrogen. Ya, ini kalau perempuan sangat tahu dan paham. Karena ini tidak terjadi sama laki-laki. Oke, baik. Ada warna pinknya ya. Baik. Tadi kenapa jadi coklat ya? Bukannya merah tadi. Baik, berikutnya yang keempat. Ini warna merah keabuan. Tahu abu? Abu-abu? Ya. Kapan? Jika warna darah haid Anda abu-abu, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Sebab ini bisa jadi terjadi gejala infeksi atau bisa jadi tanda keguguran. Anda mungkin tidak sadar kalau sedang hamil. Noh, kenapa darah saya ini abu-abu? Oh, udahlah, mungkin lagi ganti warna, ini lagi musim abu-abu. Ya, ngikut trending warna darah haid abu-abu. Periksalah ke dokter, kenapa? Karena ini kok beda, ya. Kemungkinan Anda itu hamil lalu keguguran. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Warna darah ada berapa? Pertama, merah tua. Oh, yang laki-laki kayak lebih paham. Pengalamannya. Ya, yang pertama merah tua. Warna coklat atau merah tua. Ya, warna coklat atau merah tua. Tidak jelas warnanya nih ya. Oh, kayak merah hati itu ya. Yang kedua, merah. Yang ketiga, itu tuh warna pink kayak gitu. Bercak-bercak. Ya. Berikutnya warna abu. Baik. Inilah yang terjadi. Tahu kamu yang mana ini? Ya. Mana yang pink? Mana yang merah? Berarti hitungnya dari mana? Dari sebelah kanan satu, dua. Dari sini ya? Ya. Ini kayak bongkol. Hitam, pekat, coklat. Ini merah ya, merah terang, terus dan akhirnya pink, dan akhirnya kuning dan sebagainya. Jelas? Baik. Sekarang kita masuk masa haid, nifas dan istihadah. Berapa lama sih haid? Berapa lama sih nifas? Berapa lama sih istihadah? Waktu di awal sudah kita bahas masa haid, nifas dan istihadah secara singkat, mukadimah. Namun dalam segmen kali ini kita akan bahas secara detail. Yang pertama, masa haid. Menurut pandangan Imam 4 mazhab, Imam Al-Baji ulama Malikiyah mengatakan, wa ammal mas'alatu tsaniyatu wa huwa ma'rifatun aksarul haid. Mazhaba Malik wa Syafi'i ila anna aksarul haid 15 yauman. Wa qala Abu Hanifah aksarul haid 10 ayyam. Wa qala Al-Auza'i aksarul haid 17 yauman wa bihi qala Daud. Ngerti artinya? Bisa bacanya? Enggak juga. Ya. Kalau di Arab itu yang ada
yang lain tidak ada baris. Ya. Kayak ginilah tulisannya. Sama ceritanya, ya. Kayak cacing kepanasan. Tidak jelas. Ya. Tapi Masya Allah, ya, tanpa baris. Apalagi kalau tulisannya bahasa Arabnya jelek. Kalau bagus ya enak, kalau yang jelek repot. Sudah ada berbaris, sudah ada jelas. Kalau orang Komering bilang mak jolas, ada orang Komering sini. Mak jolas ya. Mak itu ada 3, ada 4 ya mak. Mak apa saja? Mak ini, mak itu, mak mana, mak jolas. Ya, baik. Berikutnya, artinya masalah yang kedua, kata Imam Al-Bait tadi, batas maksimal haid menurut Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas maksimal haid itu ada 15 hari. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan batas maksimal haid adalah 10 hari. Kemudian Al-Auza'i mengatakan maksimal haid adalah 17 hari. Dan ini merupakan pendapat Daud Az-Zahiri di dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Ini nama kitabnya. Jadi jelas sampai di sini. Kalau ada yang mengatakan 15 hari, oh ini berarti menurut mazhab Imam Syafi'i dan Maliki. Jadi kalian harus tahu haid itu berapa jumlahnya? Oh 15. Kata siapa? Pokoknya 15. Ternyata ada imamnya yang mengatakan 15 hari. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau haid itu maksimal 10 hari, enggak 15, ribut. Ya, ribut. Yang ini 10, yang ini 15. Yang saling ributkan ini laki-laki pula. Iya haid enggak. Ribut masalah haid, masalah hari. Baik. Menurut Imam Al-Auza'i mengatakan berapa hari? 17 hari. Baik. Sekarang kita bahas satu-satu. Menurut mazhab Maliki, dalam Mudawana A'la al-Fiqh al-Maliki dinyatakan, qala Ibnu Nafi an Abdullah ibn Umar wa an Rabi'ah wa Yahya bin Sa'id wa an akhihi Abdullah annahuma kana yaqulani. Yang Bapak baca, aktsaru ma tatrukul mar'atus shalah lil haidi 15 lailat summa ta'tasil wa tusalli. Kata Imam Maliki, ya, dari Ibnu Nafi an Abdullah bin Umar, ada artinya kalau nggak salah ini ada ya, mengatakan batas maksimal seorang wanita boleh meninggalkan sholat karena haid adalah 15 hari. Kemudian dia harus mandi dan sholat walaupun masih keluar darah. Walaupun masih keluar darah. Jelas sampai di sini? Karena darah pada tanggal 16, hari ke-16 itu bukan dihukumi lagi darah haid. Ini menurut Imam Maliki. Yang berikutnya mazhab Syafi'i. Dalam matan Ghayah wa Taqrib, matan Abi Syuja' dinyatakan wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Batas minimal haid adalah sehari semalam. Kalau haidnya jam 11 pagi berarti zuhur jam 11 besok baru boleh mandi. Berarti sholat zuhur besoknya. Ya, hitungannya 1 kali 24 jam. Kalau kalian menunda-nunda untuk bersuci, berarti kalian telah meninggalkan sholat. Jelas? Baik.
Sedangkan batas maksimal adalah 15 hari. Cara menghitungnya kapan dia keluar? Keluarnya setelah zuhur, berarti asar dan sholat. Berarti setelah 15 hari mandi sebelum sholat asar. Asarnya sudah mulai sholat. Harus kena 1 kali 24 jam dikali 15 hari. Jelas? Dan umumnya haid terjadi selama 6 atau 7 hari. Ya. Dan perempuan itu beraneka ragam. Ada yang di sini sehari? Gak ada yang sehari? Yang laki-laki ada yang sehari? Ya, nyengir dia. Ada yang 6 hari? Ada? Ada yang 6 hari? Di sini ada? Ada yang 7 hari? Ada yang lebih dari 7 hari? Ada. Ada yang lebih dari 15 hari? Ya, baik. Itu standaritas mazhab Imam Syafi'i. Jadi, kalian mengambil hukum masalah haid sudah jelas sekarang? Mazhab kita apa? Imam Syafi'i. Berarti apa kata Imam Syafi'i? Minimal sehari semalam. Ya. Namun pada umumnya 6 atau 7 atau maksimal 15 hari. Ini diambil dari Matan Abi Syuja halaman 51. Baik, berikutnya mazhab Imam Hambali. Menurut mazhab Imam Hambali, ini kitabnya dalam Kasyaful Qanna dinyatakan wa aktsaruhu ayyun al-haidu 15 yauman bilayalihinna liqauli Ali ma zada ala 15 istihadah. Ya, ini di dalam kitab Kasyaful Qanna dari mazhab Imam Hambali mengatakan maksimal haid adalah 15 hari. Ya, 15 hari 15 malam. Berdasarkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib, yang lebih dari 15 hari statusnya mustahab. Apa mustahadah? Darah yang keluar selain darah haid dan darah nifas. Baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kasus darah haid yang keluar sedikit-sedikit dan cukup lama. Keluar dikit, stop. Keluar dikit, stop. Ya, pecah polisi guling deh. Maju dikit, stop. Maju dikit, stop. Batas haid selama 15 hari berlaku jika darah haid terus keluar secara bersambung keluar. Ada perempuan itu 1 kali 24 jam itu keluar terus darahnya. Terus sampai 15 hari. Ada yang 7 hari. Ya. Jika haid sudah putus sebelum 15 hari, setelah 7 hari putus, kemudian keluar lagi lendir darah sedikit atau flek, maka darah yang keluar kedua ini tidak dihitung sebagai haid. Jelas? Jelas? Di sini dengan syarat darah yang keluar ya berbentuk lendir, ya lendir kuning atau flek. Kalau kalian sudah setelah 7 hari tidak keluar darah yang merah, coklat yang dan sebagainya itu, oh, ini tinggal kuningnya aja, tinggal fleknya, maka kalian harus mandi. Dengan catatan ya dia itu putus sebelum 15 tanggal 13 hari ke-13 putus selesai, udah selesai sholat. 14 putus selesai sholat. 15 keluar lagi bentuknya darah haid, maka ini masih tetap haid. Jelas? Jelas sampai di sini? Selagi dia keluar, misalnya nih, kalian hari ke-6 udah selesai. Hari ke-7 itu tinggal flek kuning saja. Berarti kalian sudah bersuci. Udah sholat seperti biasa. Hari ke-14 keluar darah haid. Apakah haid itu?
jelaskan pada slide berikutnya. Baik. Cairan keruh atau kekuningan yang keluar bersama haid dihitung haid. Ya, cairan bukan hanya lendir saja, cairan betul, tapi keruh dan kekuningan yang keluar bersambung. Tidak putus, kalau tadi putus ini tidak nyambung. Dari merah terus sampai kuning sampai tanggal 15. Maka ini masih tetap dikatakan cairan keruh atau kekuningan yang keluar setelah darah haid putus. Putus haidnya. Setelah 7 hari putus. Hari ke-11 keluar ya cairan keruh dan kuning. Apakah dia haid atau bukan? Bukan. Kalau terus maka kategorinya haid. Kalau terputus maka dia kategorikan suci. Jelas sampai di sini? Ya. Baik. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Sahabat Samir. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid? Kemudian darah haidnya itu sudah tidak keluar lagi. Terus dia bersuci dan sholat. Tetapi kemudian di hari berikutnya darah haid keluar lagi. Bagaimana hukum dari sholat yang dilakukan di hari sebelumnya? Jazakallahu khairan. Apa nih jawab? Ada yang bisa jawab? Laki-laki ada yang bisa jawab? Hah? Ngedem aja laki-laki ini ya. Ngedem aja. Hati-hati. Nanti sudah belajar ini langsung transgender dong. Baik, ya. Ada yang bisa jawab? Bagaimana hukum wanita yang sedang haid? Kemudian haidnya putus. Dia bersuci. Tapi kemudian di hari berikutnya darah haid keluar lagi. Bagaimana hukum dari sholat yang dia lakukan di hari sebelumnya? Ayo. Ya nih, Ustaz menjawab nih. Jawaban Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam deh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang dilakukan ketika darah terputus dihukumi sah. Kemudian ketika keluar darah yang kedua, apakah statusnya haid atau bukan, maka dilihat dari warna darahnya. Jika warnanya seperti darah haid, maka kondisi tersebut dihukumi sebagai haid. Berhenti sholat. Haid lagi. Jika warnanya kekuning-kuningan atau keruh kecoklatan, ya, tadi kan terputus ya, maka statusnya bukan. Kalau kalian mendapati warna kuning dan keruh namun nyambung, ini disebut haid. Kalau dia putus, maka ini disebut tidak. Jelas sampai di sini? Bisa dipraktekkan nanti. Yang sudah belajar saja sudah praktekkan. Nah ini sudahlah. Cici ditiba, ya kayak gitu sholat capek sholat. Apalagi dari man balik jam 4. Itu ya sholat morok. Baik. Wanita yang mengalami keadaan semacam ini hukumnya sama dengan wanita suci alias sedang tidak haid. Berdasarkan perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu an, kunna la na'uddu qudrata was sufrata syai'an. Kami tidak menganggap kudrah dan sufrah setelah putusnya haid sebagai bagian dari haid. Ya, keterangannya apa kudrah dan sufrah? Kalau sufrah itu cairan yang berwarna kuning, kalau kudrah cairan yang berwarna keruh kecoklatan, seperti air bercampur tanah. Jelas ini permasalahannya? Dia haid, putus, sholatnya sah atau tidak? Sah. Tiba-tiba keluar lagi kuning dan coklat. Apa hukumnya?
Haid bukan? Bukan. Karena dia sudah terputus. Kalau dia haid sampai 7 hari, lalu ada Putra dan Supra. Ya, apakah ini haid? Haid karena bersambung. Maka dilihat kalau dia sudah putus haidnya, ternyata tanggal 7 dia sudah bersih sholat, tanggal 14 keluar darah itu seperti darah haid yang 4 warna tadi. Maka dia tak boleh lagi melanjutkan sholat. Dihitung, oh ternyata tanggal 15, hari 15, hari ke-15, ya, tanggal hari ke-16 keluar lagi darah haid, sholat atau tidak? Baik, misalnya 1 bulan itu 30 hari ya. Ada yang 29, ada yang 28, ada yang 31. Bulan ini 31 hari, ini tanggal 31 ya. Misal dia haid, kebiasaan dia haid itu setiap bulan itu 7 hari. 7 hari, udah. Setelah 7 hari, tinggal lendir kuningnya saja, maka dia bersuci. Sholat. Pas pada hari ke-14 keluar lagi darahnya. Apa yang dilakukan? Lihat warna darahnya. Kalau warna darahnya haid dihukumi haid. Tapi kalau hanya sekedar kuning dan coklat keruh, maka dia tetap sholat. Namun ternyata tanggal 7 dia selesai haid, tanggal 14 haid lagi. Darahnya darah haid. Apa hukumnya? Haid, berhenti sholat semuanya sampai hari ke-15. Hari ke-16 ternyata belum berhenti. Apa hukumnya? Istighfar. Walaupun darahnya sama. Jelas. Makanya kalian jangan remehkan kalender. Ya. Makanya kalender itu dijual banyak-banyak, murah-murah karena dibeli oleh perempuan. Kalau laki-laki nih udah mana ke dia tahu. Makanya bapak kalau lagi ngajar itu tidak mau nanya tanggal kan anak laki-laki. Tidak tahu dia. Hari ini tanggal berapa nak? Yang diingatnya jam istirahat ke kantin makan. Ya kalau anak laki-laki. Tapi anak perempuan harus tahu tanggal. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa darahnya warna hitam? Coklat hitaman. Hitam betul. Darah itu tak ada yang hitam betul. Darah hitam betul itu biasanya darah mati. Ya, darah mati. Itu hitam kehitaman. Apa itu disebut? Apa itu? Mau ditanyakan apa? Ini yang kita lihat ini tadi. Mungkin yang dimaksud oleh yang punya buku itu yang warna ini. Ini ya. Ini ya. Hitam atau merah tua. Ya, atau coklat tua. Mungkin mereka melihatnya sudah hitam ini. Tapi tidak sehitam kayak tinta printer. Ada kalian mendapati hitam? Wow. Ini apa ini? Oh ternyata dia duduk ada printer tumpah tintanya masuk ke dalam warnanya hitam. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud di situ di dalam buku itu kehitaman. Ya, kehitaman. Jadi warnanya itu bukan merah betul, ya, bukan merah terang, merah gelap, antara hitam
dengan coklat ataupun merah, campur-campur daftar. Ya itulah warnanya. Ya. Masalahnya Bapak tak bisa mendatangkan contohnya di sini ya. Paling-paling gini aja. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dia darahnya hitam atau yang kecoklatan, itu kalau dia keluar yang pertama itu hal yang sangat normal. Ini di dalam hukum fikih darah haid yang sangat kuat. Ya. Busuknya luar biasa. Katanya, Bapak tak pernah cium itu. Ya. Katanya busuk luar biasa. Karena ini darah penyakit. Ya kalau perempuan tidak haid itu bermasalah. Perempuan tidak haid itu dua masalahnya. Ya. Yang pertama, dia sakit akan menyebabkan mandul. Yang kedua, jangan-jangan dia bukan perempuan. Kalau udah haid, jangan-jangan bukan perempuan. Ya. Karena banyak kalau di Thailand itu perempuan itu bencong itu lebih cantik daripada perempuan. Yang membedakannya apa? Oh, belum pernah kesana kalian ya. Yang membedakannya tuh gini. Lihat KTP-nya. Kalau KTP-nya ditulis MS, ya. Kalau MRS, ya. Ya. Kalau di depannya ada MS, Miss, ya. MISS, berarti ini perempuan. Kalau di depannya MR, jauh-jauh lah dari dia. Ini cewek jadi-jadian. Cewek jadi-jadian. Dan cantiknya luar biasa. Wow. Memang dijual sama dia, ya. Dijual sama dia. Kalah perempuan di sana. Ya. Mereka bahkan tahan melakukan operasi, ya, demi jual dirinya untuk memuaskan nafsu seks orang-orang yang tidak berakhlak. Baik. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau masalah darahnya hitam tidak masalah, ya. Tetap haid. Namun lihat hitamnya. Hitam maksud di buku itu hitam kemerah-merahan. Kalau hitam kayak tinta printer, itu mungkin bukan darah itu ya. Ya, atau dia lagi pegang pena, ya. Atau dia lagi megang pena nggak kerasa masuk ke celana, penanya masuk ke celana, tumpah di situ, nanti kamu kira darah haid. Kalau darah haid pas dicuci dia lepas, tapi kalau tinta dan sebagainya kan ketahuan. Nah, apalagi ada yang mau ditanyakan? Pak, kan darah kan ada yang darah kuat, darah lemah. Itu tanda-tandanya gimana Pak? Apa lewat dari warna? Warna